open addressing menggunakan teknik quadratic probing. Di sini fungsinya itu untuk menangani collision. Collision itu terjadi ketika masalah seperti misal kita bakal melakukan penambahan data suatu array, ini anggap array. Nah, misal ini ke indeks ke-6. Nah, ketika kita melakukan pengisian array, kemudian di indeks ke-7 itu di indeks ke-7 itu sudah ada item atau data. Nah, akan terjadi tabrakan data gitu. Nah, sehingga di sini kita bakalan melakukan open addressing atau mengganti alamatnya gitu dengan menggunakan teknik quadratic probing. Nah, kemudian di sini kita kembali ke coding. Di sini kita di sini mempunyai dua kelas. Yang pertama hashtable app dan hashtable biasa. Nah, hashtable app ini merupakan kelas mainnya, tempat kita melakukan insert data, memanggil fungsi-fungsi yang ada di fungsi kelas hashtable. Nah, pertama-tama kita bakalan menginstansiasi hashtable yang ada di sini, kelas yang ini, biar kita bisa memakai semua properti dan metode yang ada di kelas hashtable ini. Nah, sehingga setelah kita instansiasi sambil mengirimkan data 15 untuk panjang dari hashnya atau arraynya gitu, di sini dia bakalan menerima di konstruktornya hashtable. Ketika kita melakukan instansiasi, kita mengirim data 15 dan ditangkap oleh konstruktornya di sini. Nah, kemudian kita bakalan melakukan pembuatan hash array dengan panjang size atau 15 yang tadi. Nah, setelah kita instansiasi sambilan mengirim data ini, kemudian array sudah jadi, kemudian kita melakukan penambahan data ke dalam array yang kita bikin itu, yang panjangnya itu 15 slot atau 15 tempat. Nah, pertama-tama kita mengirim data pertama 16. Nah, kita coba membaca metode insert 2 ini, dimana insert 2 ini tempat kita melakukan open addressing nantinya, yang dengan menggunakan teknik quadratic probing. Oke, di sini di insert 2 itu bakalan menerima data parameter, yang kemudian di sini kita bakalan membuat suatu objek data, representasi data, di mana data ini misal kita bakalan memasukkan dia ke dalam hash array nanti. Nah, tetapi hash array ini tipenya itu data, bukan tipenya integer. Jadi soalnya ketika kita melakukan penambahan ke dalam suatu array itu, misal integer array. Nah, ketika kita melakukan pengisian suatu array itu, misal array 1. Nah, jadi dia harus isinya itu harus integer gitu, karena tipe data arraynya itu integer. Nah, tetapi di sini itu tipe arraynya itu adalah data atau objek kelas data gitu. Nah, jadi di sini dimana data yang kita kirimkan ke insert 2 itu berbentuk integer, yang nantinya itu bakal kita masukkan ke hash array, tetapi dia tidak bisa masuk karena dia berbentuk integer. Jadi kita melakukan kayak perubahan tipe data gitu menjadi suatu objek kelas data namanya. Jadi angka 16 yang tadi kita masukkan itu tidak lagi berbentuk integer gitu, tapi berbentuk representasi objek data begitu. Sehingga nantinya itu yang kita masukkan itu bukan data yang ini, tapi yang item ini, yang hasil dari instansiasi yang ini, atau perubahan tipe data lah. Di sini kan 16-nya itu kan berbentuk integer. Nah, di sini tuh yang 16 itu berubah menjadi kayak tipe data gitu. Nah, kemudian di sini kita melakukan penambahan item, di mana item itu merupakan yang di sini tuh, yang di sini, yang barusan saya bilang tuh, kita melakukan perubahan kayak perubahan tipe data gitu. Nah, karena item ini sudah bertipe data, bertipe ini, oke, sehingga dia bisa masuk ke hash array dengan indeks hashval. Nah, sebelum ini dilakukan, kita melakukan open addressing dulu gitu. Nah, open addressingnya itu dilakukan di sini. Nah, oke, kita mulai mencoba untuk open addressing. Pertama-tama kita kembali ke konsep, dimana hash table itu cara kerjanya itu dia bakalan melakukan pengisian suatu data ke array itu kayak gini. Misal saya mempunyai array yang dimana isinya misal kayak gini. Nah, misal di sini kan array itu
mempunyai dua kan, ada key ada value kan, antara dua pasangan key antara value gitu di dalam array itu. Nah, sehingga misal ada data saya, data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, di sini itu yang satu itu indeksnya itu indeks ke 0 gitu, atau key-nya itu key 0. Jadi kita harus memberitahu, misal kalau kita mengisi data di array itu, kita harus beritahu ke arraynya bahwa saya mau melakukan penambahan data ke indeks ke sekian gitu. Nah, sehingga di sini kita bakalan melakukan penentuan indeksnya. Nah, itu yang open addressing, sebenarnya kita melakukan penentuan indeks gitu. Nah, jadi di dalam hash table itu kita menggunakan modulus untuk menentukan indeksnya gitu. Nah, misal di sini si data ini akan masuk ke sini menjadi objek data nantinya, yang nanti kalau di print ini akan berbentuk seperti memori, tidak berbentuk 16 lagi gitu. Nah, sehingga untuk mengambil data 16 itu kita menggunakan fungsi getKey. Coba kita buka nih kelas data, misalnya kita mengirimkan data 16 nih ke kelas data. Nah, kemudian di sini akan diterima di konstruktor datanya di sini. Nah, kemudian membuat objek data di sini. Oke, nah cara kita mengambil datanya itu, yang misal di sini itu kan item ini yang hasilnya yang tadi untuk membuat suatu data ini, yaitu berbentuk acak gitu atau berbentuk memori gitu. Nah, sehingga di sini itu untuk mengambil data aslinya itu atau yang 16-nya itu kita menggunakan fungsi getKey di sini. Oke. Nah, setelah kita dapat key-nya itu, nah key-nya ini adalah 16 gitu, karena kita mengambil data yang kita simpan di sini. Karena di sini kan misal kita ngirim data itu 16 kan. Nah, properti yang data yang di atas ini akan terisi 16. Kemudian ketika kita mau mengambil nilai aslinya itu, kita tinggal getKey, karena getKey itu adalah return dari data. Oke. Nah, sehingga si key ini adalah 16 lah gitu. Nah, kemudian kita melakukan penentuan indeksnya itu dengan menggunakan metode hashfunc, di mana hashfunc itu ada di sini. Oke, seperti saya bilang tadi itu, di mana untuk menentukan indeks itu kita tentukan dari modulusnya. Nah, modulusnya itu yakni si key atau si 16 dimoduluskan dengan size, di mana size itu adalah 15 tadi yang sudah kita tentukan sebelumnya di sini itu. Oke, atau panjang dari arraynya gitu, atau panjang dari tempatnya. Ini merupakan indeksnya gitu nanti. Nah, sehingga 16 dimoduluskan 15 kan hasilnya 1. Nah, jadi hash value-nya adalah ke 1 gitu. Nah, sehingga di sini hash array yang akan kita isikan itu adalah yang indeks ke 1 gitu. Nah, kemudian di sini kita melakukan perulangan. Di sini itu fungsinya bakalan melakukan perulangan, misal ketika kita mendapatkan collision. Misal di sini anggaplah di sini kita sudah mengisi suatu data di sini. Nah, ketika sudah ada data, nah kita bakalan melakukan pengisian terus-menerus sampai ada tempat yang kosong gitu. Nah, ketika ada tempat yang kosong, dia bakalan keluar dari while ini. Nah, while ini akan berfungsi untuk terus-menerus mengulang, mencari tempat yang kosong atau slot indeks yang kosong gitu. Nah, sehingga ketika dia sudah menemukan yang null, ini kan ketika hash array-nya dengan indeks hashval, atau ini anggap hash array ini dengan indeks ke hashval tidak sama dengan null. Misal di sini itu tidak sama dengan null nih. Oh ya, ini kan ada nih kan tidak sama dengan null. Nah, dia bakalan terus-menerus mengulang. Nah, dia terus-menerus bakalan mengulang sampai dia menemukan tempat yang null. Nah, ketika dia null itu dia bakalan keluar bahwa indeks tersebut itu kosong. Misal yang pertama yang 16 itu kan dia itu masih kosong kan. Nah, berarti dia langsung keluar dari sini, karena pas dia ngecek hash array dengan indeks ke 1 apakah kosong. Iya benar, oh ya keluar, dia tidak masuk ke sini. Nah, dia bakalan langsung masuk ke sini, dimana hash file-nya itu merupakan 1. Nah, dimana 16 ini bakalan masuk ke indeks ke 1 gitu. Nah, begitu. Nah, begitu seterusnya sampai bawah. Nah, karena di sini tuh misal yang 10 ini kita moduluskan dengan 15. Nah, jadi si
10 ini bakalan menempati indeks ke 10 karena 10 modulus 15 itu bakalan menghasilkan 10. 9 begitupun juga dia bakalan menempati indeks ke 9, begitu seterusnya. Di sini belum menemukan collision. Nah, ketika kita melakukan penambahan data 1, di mana ini akan terjadi collision, di mana yang sebelumnya itu kita sudah isi yang 16 itu di indeks ke 1. Nah, dia akan terjadi collision di sini. Oke, seperti begini. Anggaplah ini sudah masuk ke dalam array. Nah, kemudian ketika dalam penambahan yang satu ini, data satu ini, kita data satu itu akan masuk ke sini, kemudian kita membuat suatu objek data dengan angka satu ini. Yang kemudian kita ngambil key-nya atau yang satu yang kita ambil, yang kita simpan ke objek sini itu kita ambil kembali. Nah, kemudian kita cari indeksnya. Nah, di mana 1 dimoduluskan 15 itu adalah 1, jadi hasfalnya itu 1. Nah, pas dia pengecekan di sini, apakah hasfal atau 1, apakah has array indeks ke 1 itu tidak sama dengan 0? Iya, benar, dia tidak sama dengan 0. Nah, ini anggaplah ini indeks ke 1 nih. Nah, apakah dia tidak sama dengan 0? Iya, benar, dia tidak sama dengan 0. Nah, jadi dia masuk ke dalam perulangan ini. Nah, jadi di sini kita bakalan melakukan ini bukan insert. Sorry, yang insert 2 sebenarnya sama aja sebenarnya, cuma membedakannya itu yang ada di sini dong. Nah, dia bakalan coba kita kembali ke while. Nah, dia bakalan masuk ke scope atau ruang lingkup while ini. Nah, di sini pertama-tama ini cuma penanda doang. Nah, di sini kita melakukan open addressing atau open addressing dengan menggunakan teknik yang ini, quadratic probing. Nah, di mana tempat teknik quadratic probing itu tempatnya di sini, di mana i kali i atau i pangkat 2 lah gitu. Karena di sini di rumusnya di teknik probing itu merupakan increment menggunakan fungsi kuadratik, yakni f i sama dengan i kuadrat gitu. Atau i kuadrat ini bakalan yang misal di sini saya set 0, nah dia bakalan terus-menerus nambah. Misal dari 0 itu di sini coba kita tes di sini, misal 0 kali 0 dia bakalan 0. Oke, di sini itu sebenarnya hasfal, saya jelaskan biar lebih. Nah, hasfal, nah sebenarnya yang tadi itu sama artinya kayak gini, tapi karena saya simpulkan dia bentuknya saya kayak gini nih, sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Jadi maksudnya di sini itu hasfal ditambah i kali i gitu. Jadi di sini hasfal itu adalah 1 kan. Nah, 1 ditambah 0 bakalan 1 kan. Nah, jadi hasfalnya itu tetap 1 yang pertama di sini. Nah, kemudian i-nya itu kita plus, di mana di sini itu yang awalnya 0 itu kita rubah menjadi 1 gitu. Nah, sehingga pas perulangan kedua itu dia masuk ke sini, 1 dikali 1 adalah 1, kemudian hasfal plus hasfal ditambah 1 dia bakalan 2 kan. Nah, sehingga yang hasfalnya tadi 1 itu berubah menjadi 2. Nah, sehingga hasfal dimoduluskan dengan size, dimana size ini merupakan, ini sebenarnya hasfal yang di bawah ini sama dia kayak di fungsi di sini, atau bukan, kalau di sini tuh kita bakalan melakukan apa yang kita kirim atau datanya gitu. Tapi di sini hasfal itu di sini itu kan dia 2. Nah, dimoduluskan dengan 15 sehingga modulusnya itu adalah 2, sehingga hasfal yang sekarang itu adalah 2. Nah, tetapi coba kita lihat di sini ada yang sudah belum. Nah, sehingga dia bakalan menempati indeks kedua, karena misal coba kita lihat di sini dari data sekian ini tidak ada yang menempati indeks kedua gitu, sehingga ini saya hapus karena atau coba dulu nih. Sebenarnya di sini tuh akan ada sebenarnya sebelum 1 ini akan ada collision di sini, karena 31 dimoduluskan 15 itu sorry saya belum jelaskan tadi. 31 ini juga akan melakukan akan terdapat collision juga, dimana 31 ini jika dimoduluskan dengan 15 dia bakalan menghasilkan 1 juga, sehingga dia lebih dahulu ini kena collision dengan si 16 ini daripada si 1 ini. Jadi si 31 ini bakal masuk ke indeks kedua karena dia terjadi collision dengan si ini di indeks ke 1. Dan kemudian kita melakukan quadratic probing di sini.
Oke. Nah, sehingga yang awalnya indeksnya ke satu itu dia bakalan indeksnya kedua karena kita melakukan quadratic probing yang saya jelaskan yang tadi itu gitu. Nah, dia yang 31 itu bakalan kesimpan ke hash array dengan indeks kedua gitu. Oke, itemnya ini merupakan 31. Nah, kemudian collision ketiga. Nah, collision ketiga ini kita melakukan coba misal yang pertama, anggaplah kita rekap yang tadi itu kan yang indeks kan yang satu ini kan akan terjadi collision di indeks ke satu kan. Nah, kemudian kita melakukan ginian lagi. Nah, dia bakal ngecek lagi di indeks kedua karena hasil kedua itu kan indeksnya itu kedua atau haspalnya itu kedua. Nah, tetap aja. Nah, kemudian pas perulangan kedua itu i-nya itu berubah menjadi 2. Nah, 2 kali 2 4. Nah, jadi setelah bukan, ya benar. 2 kali 2 4. Nah, kemudian haspalnya itu yang sebelumnya itu adalah 2 di mana berarti haspal ditambah i kuadrat itu adalah 6 karena 2 ditambah 4 gitu. Sehingga haspalnya yang sekarang adalah 6. Kemudian kita melakukan modulus size di mana haspal itu adalah 6 dimoduluskan 15, yakni hasilnya modulus 6. Nah, sehingga haspalnya yang sekarang adalah 6. Nah, sehingga hash array dengan indeks ke-6 itu kita coba cek. Oke, di sini tidak ada yang nilai modulusnya itu 6, sehingga di indeks ke-6 itu kosong atau 0. Nah, sehingga dia keluar dari while ini. Nah, sehingga setelah dia keluar dari while ini, dia bakal mengisi angka 1 itu di indeks ke-6 gitu. Nah, itu doang sih. Karena di sini saya lupa tadi yang 31 ini kan ada collision, saya bilang tadi di sini dari sini itu tidak ada collision, tapi saya lupa. Saya tadi menambahkan sedikit data biar dia agak lebih kelihatan collisionnya, sehingga saya tambah satu collisionnya gitu. Yang awalnya cuma gini sebenarnya. Nah, tapi saya tambahkan dia collisionnya tinggal satu biar dia lebih kelihatan gitu collisionnya. Nah, kemudian di sini itu aja sih untuk untuk penambahannya dan mengatasi collisionnya itu dengan fungsi yang ini nih, quadratic probing ini. Oke. Coba kita run. Nah, coba kita lihat tuh. Yang pertama 16 ini bakalan masuk ke sini karena dia indeks ke 1 seperti saya bilang tadi. Nah, kemudian terus menerus menambahkan 10. 10 itu masuk ke indeks 10 karena modul 10 dan dia kosong awalnya di sini di indeks 10 itu, begitu seterusnya 984. 984. Nah, karena di sini dia kosong, dia langsung ke indeks aslinya. Nah, ketika dia masuk 31 ini, nah dia bakalan masuk ke indeks ke 1, tetapi di sini tidak nol, dia isi arraynya yang indeks ke 1. Nah, sehingga di sini dia bakalan melakukan quadratic probing. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu dia bakalan menempati indeks kedua yang 31 ini. Nah, kemudian setelah itu yang collision ketiga, yakni yang nomor 1 ini. Dia ngecek ke 1 tapi ada orangnya di indeks ke 1, kemudian ngecek kedua ada juga, kemudian ngecek ke 6 karena yang seperti saya jelaskan tadi itu haspalnya itu 6 tadi. Hasil dari sini nih. Collision di sini 2 kali 2, i-nya ini adalah 2, kemudian di pangkat 2 adalah 4 dan haspalnya yang sebelumnya itu adalah 2, jadi 2 tambah 4 6 gitu. Kemudian di moduluskan haspalnya menjadi 6 gitu, modulus haspalnya. Kemudian di sini penambahan array dengan indeks ke-6 begitu. Nah, yang mendapatkan collision itu yang ini nih, yang 31 dengan yang 1 gitu. Nah, oke. Itu aja sih.